wa syaghli qalbi wa ghalla hamma bihi wal bakhli ala ba'da husulihi, dan jangan aku menjadi orang yang bakhil, yang kikir setelah mendapatkannya harta. Itu tiga tu doa kita. Doa kita boleh kita minta rezeki kepada Allah, tapi tiga ni perhatikan. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Lanjutan daripada pembahasan masalah zakat. Allah juga melanjutkan dalam Al-Quran mengatakan la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka orang-orang yang tidak mau menginfakkan daripada harta mereka di jalan Allah, fabashshirhum, maka beri kabar gembiralah kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini kalau bahasa hadisnya lah muak Allah. Allah Ta'ala dah bosan, muak. Maka Allah katakan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tak mau membayar zakat tu. Apa kabar gembiranya? Azabun alim, azab yang pedih. Azab yang pedih itu kabar gembira atau kabar menyakitkan? Kabar menyakitkan, tapi dia lah muak Allah Ta'ala agit kabar kayaknya elok-eloknya. Besoknya ada kabar elok untuk orang yang tak mengeluarkan zakat. Apa kabar eloknya? Azabun alim, azab yang pedih. Namanya mak awak boncila lah apa betul lah muak lah muak mak awak kepada kita. Sabik kasihan itu kabar eloknya. Indaknya pulang dak japo dah kata. Tu kan tanda bongi mak awak gawak tu kan. Kan tanda dah marah mak kita ke kita. Sampai kabar elok kayaknya yo kan. Indak pun nyo pulang dak apa dah. Ndak pun pulang dak apa. Tu tanda lambung ya mak awak tu. Jam pulang-pulang lah ya. Itulah dia. Bi'adzabin alim. Fabashshirhum, beri kabar gembira kepada mereka. Bashir kabar gembira kepada mereka. Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Kenapa? Karena tak mau menginfak atau mengeluarkan hartanya di jalan Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Yauma yamha 'alaiha fin nari jahannam fataku biha jabahihim wa wujuh wa junubihim wa junubihim wa dhuhurihim. Hadza ma di dalam ayat, di dalam apa yang lain disebutkan yakni al-kunuzul jabbahu ka'anzih. Orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta, ibaratkan mereka itu memiliki kunuz. Kunuz ini memiliki bedeng atau peti yang isinya harta saja. Mereka itu lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi penyakitnya orang kaya yang bakhil adalah tajammu'ul amwal, mengumpul-ngumpulkan harta. Kalau kita terbiasa mengumpulkan harta, maka ketika mengeluarkan harta kita agak susah, payah gitu. Maka mengumpulkan harta boleh, tapi ala qadrihi, sekedarnya saja. Berapa kadarnya saja? Ya kadar untuk kehidupan kita lah. Berapa untuk kehidupan kita? Anak masih ada yang kuliah cik lain, berarti ada untuk anak sampai selesai, kemudian anak akan menikah. Ya udah, tabung silahkan, tidak apa-apa. Kemudian untuk kita berapa? Kira-kira untuk kehidupan kita ya mungkin dalam satu
dalam satu tahun ya sekitar 100 juta lah mungkin untuk kita. Kemudian kita perkirakan tabungan itu untuk 5 tahun ke depan 500 juta, berarti lebih daripada itu. Kalau bisa jangan kita simpan. Ada baru-baru ini terkenal dengan kikirnya, yang menyebutnya kikir itu bininya, anaknya. Kabun sawit laweh, kabun sawit luas sekali, tapi setiap panen hak istri dikasih ya sekedarnya saja, masak dengan beli peralatan rumah. Tak terfikir dia boleh baju bininya, boleh apa, pokok nak pernah dilebihkan. Anak macam tu juga, dan anak tak boleh tahu tentang duit dia, isteri tak boleh. Kini mati apa tu rupanya memiliki uang yang karena tajamuk tadi, karena dikumpul-kumpul uang tadi lah bermiliar uang apa tadi, baru-baru 2 minggu yang lalu kalau tak salah. Saya ada jemaah yang cerita, dan jemaah itu dekat dengan isterinya. Akhirnya apa lagi, bola pedondam lah bini jo anak lah. Mungkin salah muka itunya doaan dia anak je bini, capek lah mati ayah dan konya. Tu penyakit orang kaya. Jangan mengumpulkan harta itu perkara yang tak boleh. Itu perangainya Qarun. Mengumpulkan tadi boleh ala qadrihi, tapi jangan melampaui batas. Usia kita lah 60, masih punya tabungan kita 1M. Itu menurut ambo tu bakhil orang ini. Bakhil itu. Perkirakan saja berapa kita umpamanya untuk kehidupan kita, berapa lagi kita untuk anak-anak nak ada lah dah. Ngapo untuk apa piti dawak 1M kau kira-kira? Untuk apa dawak? Untuk apa? Lebih ancak piti 1M kau ada orang anak yatim yang ada sekolahan. Lebih ancak yang 1M kau ada fakir miskin, atau ada orang yang tak memiliki rumah, buatkan rumah sekedarnya saja dengan takaran-takaran harga 70 juta, 80 juta. Lebih elok pada kita letak piti M tu di bank dari. Tu. Mana nanti tersinggung lah, pasti banyak risiko ni. Ambo tahu orang cepron. Termasuk bakhil, hati-hati gitu. Awak gini besok mati awak punya anaknya bini lah. Apa yang nak je ni? Dia ikut kami tunggu selama kau bang. Ya abang lama je mati, abang cikini ikut lah dapat kami. Kalau ukuran-ukuran 500 juta, 600 juta itu mungkin masih kadarnya lah. Apalagi dengan kita yang memiliki penghasilan tetap. Ya kebun sawit ada, untuk apa kita mengumpulkan harta? Kebun sawit ada, joleh yang akan wak terima tiap bulan. Tiap panen wak nerimanya, tiap panen wak menerimanya. Apa perlu kita? Kenapa kita harus mengumpul harta bermiliar-miliar seperti ini? Itu penyakit orang bakhil itu. Hati-hati gitu. Lebih ya, dengan ukuran saya boleh tak apa-apa. Simpan mungkin untuk biaya kesihatan kita, hitungkan di sana langsung. Simpan untuk pendidikan anak, ada yang kuliah seorang, masukkan di situ. Oh, anak akan pesta seorang, masukkan di situ. Lebih daripada itu, ya bolehlah kita bagi-bagi kepada orang. Kerana rugi gitu. Kenalah dalam ayat, kita cuk membaca ayat itu. Nah, apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Agi aku kesempatan hidup 1 hari saja ya Allah. Itu kata orang yang lah mati. Orang yang lah mati gini, agi ambo kesempatan hidup sehari aja ya Allah, jadilah ya Allah. Akan aku infakkan seluruh hartaku, akan aku bebaskan seluruh yang bermasalah denganku, dan akan aku kayakan orang-orang yang miskin yang ada di dekatku. Tapi apa cara? Nasi lah jadi bubur, tak bisa. Itulah ini. Ancak disalurkan. Ada anak yatim, sekolah anak yatim. Ada pesantren-pesantren yang nak bangun, buat pesantren. Buat kan, kopiti ambo ada 500 juta Ustaz. Apa yang bisa aku Ustaz? Oh, bisa asrama bertingkat 2 kau. Buat kan. Mati awak, lagi je pakai asrama tu dek santri tu lah mengalir dia pahala gawak. Datang di dalam bank tu siapa kau dapat info? Kau you anak belok bulanya, kau indaknya belok besok gara-gara piti tu. Dia. Habis masuk ke hadis. Akhraja Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu taala an kharaja Syaikhan.
telah mengeluarkan daripada asy-syaikhan. Mengeluarkan maksud hadis ini akhraja. Kalau akhraja itu berarti sudah menetapkan hadis ini oleh dua orang syekh. Syaikhan adalah Imam Bukhari Muslim. Kalau kita jumpa di dalam kitab-kitab hadis syaikhani, itu Bukhari Muslim, atau sahihaihima, berarti itu Imam Bukhari Muslim ini. Muttafaqun alaihima, berarti itu Bukhari Muslim. Tapi kalau muttafaqun alaih, itu banyak yang menyepakati kesahihan hadis itu. Akhraja asy-syaikhan, Imam Bukhari Muslim telah menetapkan hadis ini. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibudz dhahab wal fiddah la yuaddi minha haqqaha ay zakatuha illa idza kana yaumal qiyamah safahat lahu safaih minan nar fa ahma 'alaiha min nari jahannam fayakwi biha janbaha fajanbihi fa dhahrihi. Astaghfirullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki emas dan perak, dhahab wal fiddah, la yuaddi, siapa yang memiliki emas dan perak dan dia tidak menunaikan hakkuha zakatnya, dia memiliki di dunia emas, dia memiliki perak, sampai kepada masanya masa daripada hulul, masa daripada haul nisabnya, illa kanat yaumal qiyamah, maka orang itu nanti di hari kiamat, safahat lahu safaih minan nari jahannam, dia akan disalami dengan salaman daripada safaih. Safaih ini daripada kertas, daripada warakah, min nari jahannam, daripada neraka jahannam. Jadi api ke api, disalaman kainnya api tadi, besi apa kertas tapi sudah terbakar api, disalaman kainnya tu minar jahannam. Kemudian dikalungkan ala janbihi, dikalungkan kepadanya daripada kalungannya api neraka, hatta yusa' jasmahu lahu kulluha, sampai konai pula bagian zahri punggungnya, bagian punggung pun konai sampai habis seluruh tubuhnya. Semakin banyak dia memiliki harta yang tak dia zakatkan, maka semakin parah pula lah azabnya oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi fi yaumil qiyamah miqdaruhu 50 alf sanah, sampai berapa itu tu? Sampai 50.000 tahun, hatta yaqdi bainal ibad. Tak tolak dah awak azab neraka tu dah, naudzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Kalau azab neraka tu bahasanya yang bahasa kertas ni, tapi untuk merasakan kesakitan neraka tu tak dapat lagi. Berada di atas neraka saja, neraka di bawah, tegak wak di atasnya. Di atasnya kita tegak nah, tak masuk neraka, di atas neraka tu kita tegak. Itu berapa kesakitannya, sampai putih rambutnya. Berapa nak yang kesakitan yang sakitnya itu. Na'udzubillah. Tapi kita umat Nabi Muhammad dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, dijamin masuk ke dalam surga selagi dia tidak melakukan kesyirikan. Itu emas. Bagaimana dengan harta yang lain? Kata Abi Hurairah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fal iblun, bagaimana dengan onta? Bagaimana dengan onta, apakah sama juga? Qila qala la sahibul ibl yuaddi minha haqquha wa man haqquha halbuha yawmin wa raddaha illa idza kanat yawmal qiyamah bataha lahal baqa wa qarqara'a farubbama kana la yafqidu minha fasilun wahidan tawaddu akhfaha wa ta'du fa afwaha kullama marru 'alaiha awwaluha raddan 'alaiha. Ya, sama juga. Begitu juga dengan onta yang tak ditunaikan daripadanya zakatnya. Ada zakat, mestinya sudah sampai kepada nisabnya zakatnya, tidak dia tunaikan,
maka orang ini pun juga diazab oleh Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Pokok intinya itu wajib zakat ya dikeluarkan, tak boleh kita untuk tidak mengeluarkannya. Qala hadis Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man atahu Allahu mala, siapa yang mendatangi, man atahu Allah, siapa yang telah didatangi akannya orang oleh Allah, malan akan harta, orang yang Allah beri harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yuaddi zakah, dia tidak menunaikan zakatnya, lahu malahu, maka orang itu pada hari kiamat malahu saja'an aqra, orang ini akan diazab dengan saja'ul aqra. Saja'ul aqra ini kalajengking yang begitu besar, yang akan merobek-robek daripada badannya yaumul qiyamah, kemudian diambil daripada harta yang ia miliki. Maksudnya ketika dia tidak mengeluarkan zakat itu, diambil kadar itu daripada tubuhnya. Jadi ana malaka ana kanzuk, jadi kata dia, saya inilah harta engkau kemarin, saya inilah celengan engkau, saya inilah tabungan engkau kemarin. Begitulah kata daripada Aqra itu. Jadi maksudnya harta kalau tak kita zakatkan, harta itu nanti di hari kiamat yang akan mengazab kita. Begitulah maksudnya itu. Maka kata kala jengking tadi, aku ni harta engkau kemarin, aku ni harta engkau kemarin, sambil dia mengazab-azab kita. Mengapa tidak engkau nafkahkan, mengapa tidak engkau infakkan aku? Begitu. An Ahnaf ibni Qais qala jalastu ila mala'in min Quraisyin, kata Ahnaf ibni Qais, hadis Bukhari Muslim, aku duduk bersama orang-orang kafir Quraisy. Ini bersama orang-orang kafir Quraisy. Dia zakat ini kewajiban untuk orang muslim. Untuk orang kafir bukan tak diwajibkan Nabi, ya. Dalam syariat itu memang kafir tak wajib membayar zakat, tapi kafir ini ada diberatkan jizyah. Jizyah itulah yang disebut dengan pajak. Jadi orang kafir bayar pajak, orang muslim bayar zakat, gitu dia. Jadi kalau kafir tidak Nabi beratkan untuk bayar zakat. Enggak, yang diperangi tidak membayar zakat itu muslim, tapi si kafir diperangi kalau dia tak bayar pajak, jizyah. Gitu dia. Jadi si kafir wajib dengan pajaknya, si muslim wajib dengan zakatnya. Maka ingat ketika siapa yang disuruh oleh Nabi SAW menjemput pajak jizyahnya orang kafir ke daerah Iraq, sahabat Nabi SAW dari golongan ahli Makkah, orang-orang muhajirin. Allahumma salli ala Muhammad, lupa kita namanya, lupa saya, tapi orang Makkah, Abi Qatadah atau siapa itu. Setelah dijemput, kata Nabi, engkau jemput jizyahnya orang-orang kafir. Baik ya Rasulullah. Dijemput itu sampai di Madinah, heboh berita heboh itu bahwa orang yang diutus oleh Nabi, kita sangkalah Qatadah namanya, saya pun lupa saya, tak Qatadah entah siapa, terdengar di Madinah bahwa dia banyak membawa harta jizyah. Seluruh orang-orang di Madinah ketika itu ramai salat ke masjid, karena subuh informasinya itu akan dibagikan ke orang-orang muslimin. Ramai salat, ramai betul salat di masjid, tidak seperti biasa. Itu zaman Nabi hidup itu. Nabi menyaksikan itu. Dan ada bahasa dari beberapa orang sahabat, masa Nabi dikito orang Makkah pula yang menjemput itu, katanya. Jangan nanti sampai orang Makkah pula banyak dapat jatah dibandingkan kita. Itu info. Datanglah orang-orang Madinah banyak. Selesai Nabi salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum sempat berzikir, belum sempat berdoa, orang-orang sudah banyak mendekati harta tadi.
Rampak apa? Jizyah. Orang membayar jizyah, seluruhnya pajak itu dikumpulkan. Ramai. Ini dekat masjid nih, di Masjid Nabawi. Nabi tengok, Nabi perhatikan sahabat. Ondeh begitu. Jadi sifat manusia memang model itu nampaknya. Dari zaman Nabi lah tu. Itu zaman Nabi, duit Nabi tu. Apalagi zaman kita. Wajar aja kadang kalau ada pembagian-pembagian sembako apa segala macam itu kita. Zaman Nabi saja Nabi duit lah ada macam tu. Datang Rasulullah, kata Nabi, ada sahabat yang agak sinis lah melihat Rasulullah ketika itu. Katanya, ini kalau tak dibagikan untuk apa nih Rasulullah? Takkan mungkin untuk engkau saja semuanya ya Rasulullah. Sampai ada yang mengucapkan, ya mungkin bagian daripada orang-orang munafik lah. Kata Nabi, aku tidak ingin dengan ini. Yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, menengok kalian seperti ini, kata Nabi, lau mala'ul famik, kata Nabi, kalau seandainya Allah penuhkan mulut kalian, perut kalian dengan harta banyak, Allah berikan harta yang banyak kepada kalian, kalian pun masih belum merasa cukup, kata Rasulullah. Itu yang aku takutkan terhadap diri kalian, kata Nabi. Jadi maksud kata Nabi itu, kalian sudah memiliki, jangan terlampau seperti itu. Boleh kita ingin memiliki itu, jangan sampai meninggalkan ibadah. Jangan sampai cepat keluar ke masjid langsung menunjuk harta itu. Tidak, tetap zikir, tetap apa. Jadi yang Nabi khawatirkan itu umat ini rakus terhadap harta. Sampai kepada kita hari ini penyakit itu dapat daripada kita. Itu penyakit daripada penyakit Fir'aun yang turun-temurun dari Madinah sudah ada. Sampai ke kita tidak pernah merasa puas dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Maka ada di dalam surah, di dalam doa surat Waqiah. Jadi setelah baca surat Waqiah itu ada doa ya. Ada doa itu di bait yang kedua itu, di bait yang kedua Allahumma apa ya? Di bait yang kedua. Amsina wa ana ahabbu khaira wa akrahu syarra subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni, ada di bait yang kedua wahrusni wal apa, ya Allah berikan, wa Allahumma sahilni fir rizqi, ya Allah mudahkanlah aku dalam rezeki, wa'simni minal harsi, dan peliharalah aku daripada loba tomak mencarinya harta, wa'simni minal harsi wat ta'bi fi talibihi wa minasyaghlil qalbi, yang kedua, dan janganlah engkau sibukkan hatiku dengannya harta, wa syaghlil qalbi wa ghalla hamma bihi wal bakhli ala ba'da husulihi, dan jangan aku menjadi orang yang bakhil, yang kikir setelah mendapatkannya harta. Itu tiga itu doa kita. Doa kita boleh kita minta rezeki kepada Allah, tapi tiga ni perhatikan. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah, lancarkanlah rezekiku ya Allah, banyakkanlah rezekiku ya Allah. Tapi tiga ni, wa'simni minal harsi, jagalah aku daripada loba dan tamak mencari harta, jangan sampai aku rakus mencari harta ya Allah. Yang kedua apa tadi? Wa'simni minal harsi wa ta'bi fi talabihi wa minasyaghlil qalbi, dan jangan sibukkan hatiku dengan harta ya Allah. Ku kesemayang sawit ju nanti kanang, antara diangkit dia orang tuan taulun, antara ditimbang taulun, kok ditimbang tak siapa nak menengoklah kesemayang. Itu je nanti kanang. Kau sawit mahal gini, kalau lambek mangkit beko nyan suan sudut orang sekeranjang dua keranjang ni. Tak baca dan bawa isi kepala papak dan punya sawit ke kan. Kalau kesemayang itu kau ini wasyaghla, jangan ya Allah sampai sibuk hati aku dengan harta. Jangan sampai sibuk ya Allah, wasyaghla wa qalba. Kemudian yang ketiga, bakhilu ba'da husulihi, dan jangan aku menjadi orang yang bakhil setelah mendapati harta. Tiga itu doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah. Murahkan rezekiku ya Allah, banyakkanlah rezekiku ya Allah, berkahi rezekiku ya Allah. Tambah tiga tu. Itu doa yang diijazahkan oleh guru-guru kita ketika setelah membaca doa, setelah membaca surah Al-Waqiah. Wa'simni minal harsi, pertama tu jaga ya Allah
jangan sampai hamba rakus mencari harta ya Allah. Yang kedua, jangan engkau sibukkan aku ya Allah dalam mencari harta. Jangan sibukkan hatiku ya Allah, jangan sibukkan hatiku dalam mencari harta. Yang ketiga, dan jangan aku menjadi orang yang bakhil setelah mendapatkan harta. Itu dia, janganlah sampai bakhil ya Allah, jangan sampai bakhil ya Allah. Ya, kalau lah dikumpul-kumpul tu mengeluarkannya agak borek. Di situ jadinya orang kaya tu bakhil ni, orang kaya yang bakhil. Taklah ada orang kaya tu yang bakhil. Ada, tapi lebih banyak. Lebih banyak orang kaya tu bakhil, penciki. Yang kaya punya penciki banyak, lebih banyak. Maka disifati di dalam hadis, di dalam Al-Quran ni. Sama hitungannya, mana yang lebih banyak orang mati diawali oleh sakit atau mati mendadak? Lebih banyak mati diawali sakit. Makanya sakit itu termasuk mukaddimah mati. Sakit mati. Sakit 3 hari, sehat sehari, besoknya mati. Daripada orang yang mati mufajaah namanya, mati tiba-tiba saja. Lebih banyak orang yang mati diawali dari sakitnya. Itulah dia. Jadi kalau hitungan hitungan kasusnya lah, lebih banyak orang kaya yang bakhil daripada orang kaya yang dermawan. Maka disifati di sana bahwa orang kaya, salah satu yang tertulis di tongkat Nabi Musa, al-ghaniyun la yufqihu la yunfiqu bimalihi, orang kaya yang tidak mau menafkahkan dengan hartanya, fahuwa qarun, maka dia sama dengan Qarun. Itu ada di tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala, hadis berikutnya, jadi naudzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita daripada azab neraka jahanam dikarenakan harta kita. Hatta yakhrij min hilmatin sadiyah fatazalzal thumma wala fajalasa ila sariyah fatabtahu wa jalasa ilaihi wa ana la adri man huwa faqultu lahu la ara alqaum illa wa qad karahu alladhi qultu laqala innahum la yaqiluna syai'a. Ini orang-orang yang tak mau bayar zakat, ada yang disebut dengan layak kilun, orang yang tidak berakal, ada wahum fasiqun, mereka termasuk orang yang fasik. Wal Baihaqi, dari Imam Baihaqi, an Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khalat as-sadaqah atau qalat az-zakah malan illa afsadat ay ma taraktu fi mali wa lam takhrij minhu illa ahlakat. Tidak pernah aku mencampurkan antara sedekah. Sedekah maksudnya sedekah ini pendapat sedekah ini hal yang sunnah dengan zakat. Maksudnya hartaku tak pernah aku campurkan kecuali afsadatku, kecuali hancur harta itu. Maksudnya rusak harta itu. Yang zakat go, kemudian yang halal kita ambil go, kemudian kita ambil mengelola zakat ni, kita campurkan afsadathu, habis harta yang baik tadi. Mataraktu fi mali wa lam takhrij minhu illa ahlakat. Maka semenjak itu aku tak pernah meninggalkan hartaku kecuali aku keluarkan zakatnya. Jadi mana yang lah keluar zakat, keluarkan zakat. Maka ada orang-orang di kita karena zakatnya banyak, dipisahkanlah rekeningnya, dibuatkan rekening untuk zakat satu, rekening untuk apa satu, karena takut ia bercampur dengan harta tadi, dengan harta yang dia miliki tadi. Wat-Tabrani an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, mani'uz zakah yaumal qiyamati finnar, orang yang terlarang membayar zakat, orang yang enggan membayar zakat pada hari kiamat, dia dipastikan di dalam neraka. Dipastikan mereka di dalam neraka. Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Orang yang enggan membayar zakat yaumal qiyamati finnar, dipastikan dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayar zakat, tengok zakat bayar. Kini kita telah lomak juga, kerana ada sekarang ni dipotong gaji atau dipotong ya pendapatan kita. Dah enak hari ini. Ya, walaupun umpamanya pun zakat profesi tak wajib, tapi yang jelas kita sudah mengeluarkan zakat profesi. Jika seumpama zakat profesi itu sunnah, kita pun dapat pahala sedekah. Dan jika zakat profesi itu wajib, kita sudah mengeluarkan, selesai masalah.
Itu pilihan. Sama dengan zakat sawit. Zakat sawit khilaf ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan zakat sawit tak wajib, karena di dalam mazhab Syafi'i tertentu zakat itu cuma pada 5 saja. Pada 5 saja. Emas dan perak, perniagaan, hasil bumi, binatang ternak, kemudian apa lagi? Satu lagi. Pertama, apa tadi pertama? Emas dan perak. Kedua, perniagaan, dagang. Ketiga, hasil bumi. 4, binatang ternak. Kelima, pertanian. Cukup itu saja dalam mazhabnya. Pertanian pun ditentukan jenisnya dalam mazhab Syafi'i, tidak seluruhnya dalam mazhab Syafi'i. Qut yang mengenyangkan diantaranya salah satunya padi, kurma, gandum, itu dia. Kira-kira sawit mengenyangkan enggak? Enggak. Maka sawit tak termasuk dalam masalah ini. Menurut mazhab Hanafi, zakat sawit wajib. Kenapa zakat sawit wajib? Karena berdasarkan dalil bahawa seluruh yang tumbuh di bumi Allah, maka baginya itu adalah haknya. Maka dalam mazhab Hanafi, rambutan wajib zakat, durian wajib zakat. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak. Kita dalam setiap saatnya mengeluarkan zakat sawit, zakat sawit, zakat sawit. Ternyata dihisap nanti, rupanya zakat sawit itu tidak wajib, berarti kita jatuhnya kepada sedekah. Tapi kalau tidak kita keluarkan zakat sawit itu dan ternyata besok hukumnya wajib, bagaimana? Nah, itu dia masalahnya. Maka oleh karena itu ada kaedah dalam mazhab Syafi'i, apabila dalam satu khilaf mazhab itu mengatakan wajib dan di mazhabku tidak mengatakan apa-apa, faqauluhu mandub, maka itu perkara tu sunnah. Contohnya ke mana? Ke sawit itulah. Ulama yang lain mengatakan wajib, mazhab Syafi'i tidak ada membahas masalah itu, maka diberatkan kepada hukumnya sunnah. Lebih elok, lebih ancak dikeluarkan. Apalagi nengok-nengok harga sawit gini tu, keluar apa ini? Zakat ni. Itu luar biasa. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mani'uz zakat yaumil qiyamah finnar. Orang yang enggan membayar zakat pada hari kiamat dipastikan dia di dalam neraka Allah. Nya ada pula orang kau bagainya nionyo berzakat, nionyo ikut apa sosial, kalau laya duitnya di dalamnya. Adalah tabiatnya macam tu. Pai makan-makan, lainnya satu makan-makan di dalam tu amunya membayar kadang. Tapi kalau nyo memajak apa namanya memberikan kepada orang dan nyo ndak ada di dalam tu diikut sertakan, ada tabiat orang tu yang dia tak mau kadang. Hendaknya awak kan tak soto situ doanya, yang soto ajalah kan dia. Itu kadang. Hadis berikutnya Ibni Mas'ud, hadis sah. Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, amarna bi iqam salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli ma man zakah yaum hamlin 'alaiha fi nari jahannam. Amarna bi iqam salah. Kami diperintahkan untuk mendirikan salat. Wa itta'iz zakah, dan kami diperintahkan untuk menunaikan zakat. Wa man lam yaraka fala sallalahu. Maka siapa yang tidak melihat akan engkau melakukan itu, fala salatan lahu, maka tidak ada salat baginya. Maksudnya tidak usah disemayangkannya. Dia tidak pernah semayang, zakat pun tidak nampak kita. Tak pernah nampak awak lah. Tidak usah kita salat ti. Oi, ti yo kan. Banyak di tempat awak kau tidak perlu buat semayang kan. Fala sallatan lahu. Tak pernah nampak awaknya semayang. Tak lu pernah nampak awaknya memberi zakat. Zakat ni kan termasuk perkara yang disunahkan kita jaharkan, Pak. Zakat termasuk perkara yang boleh kita umumkan. Boleh kita umumkan. Boleh. Umpamanya orang sedang ramai-ramai duduk di situ kan, awak umumkan di situ, bapa ibu dengar sebentar lu je, ambo sebentar kau mengeluarkan zakat, boleh, tidak apa-apa. Ambo sebentar kau mengeluarkan zakat,
zakat ambo sekian. Boleh. Zakat termasuk ibadah yang disunnahkan kita jaharkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Kemudian yang kedua, agar targhib li ghairih, agar memberi semangat pula ke orang lain untuk mengeluarkan zakat. Boleh nak apa-apa tu. Cuman jangan sampai buruk pula sangka orang kawak kan. Baru 5 juta zakat apa tinggi di kampung sampai dapat tu. Tengok pula lah kan, mungkin apa sahabat jurang, alhamdulillah mula ngeluaran zakat ambo tahun ke ustaz. Itulah ya tu. Zakat dianjurkan kita untuk menjaharkan, disunnahkan untuk menjaharkan kalau zakat. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah sunnah nak dianjurkan, kita tidak dianjurkan kita untuk menjaharkan. Kalau bisa, itulah yang disebut yunfiqu biyaminihi la ya'rifu shimalih. Apa yang diinfakkan oleh sebelah kanan, jangan tahu yang sebelah kiri. Apa maksudnya itu? Diam-diam aja, jangan sampai tahu. Tapi kalau zakat boleh kita jaharkan. Orang cerita zakat, alhamdulillah dalam bagi zakat gitu, supaya tidak terjadi fitnah ini. Apa tu kaya tapi apa tu nak ada berzakat akan fitnah, maka dianjurkan kita untuk menjaharkan zakat kita. Wa fi riwayatil Muslim an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man aqama as-salah wa lam yu'ta az-zakah falaysa bimuslimin yanfa'uhu amaluh. Allah. Siapa yang mendirikan salat tapi tidak menunaikan zakat. Man aqama as-salah, siapa yang menunaikan salat wa lam yu'ta az-zakah, dan dia tidak menunaikan zakat, falaysa bimuslimin yanfa'uhu amaluh, maka tiadalah bagi si muslim itu memberi manfaat kepadanya akan amalnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak adanya mendapat doa daripada seorang muslim. Kan orang muslim kan berdoa, Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khatib berdoa, ya Allah ampuni dosa kaum muslimin dan kaum muslimat ya Allah. Itu tu kepada orang yang salat, yang membayar zakat, yang mendapatkan doa itu. Tapi kalau dia tidak memberikan zakat, tidak membayar zakat, la yanfa'un, tidak ada manfaat sedikit pun kepada amalnya terhadap orang muslim. Tak bisa ditolong lah, tak bisa dibantu. Begitu dia. Tak bisa ditolong, tak bisa dibantu kalau dia tidak menunaikan zakatnya. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, man kana lahu mal yablaghuhu al-hajj baitillahil haram wa lam yahujj aw tajibu fihi zakah wa lam yuzakki ay lam yuaddi zakah sa'ilu raj'ati ila dunya 'inda al-maut faqala lahu attaqillah ya ibni Abbas fa inna ma yas'alu raj'atul kuffar wal mu'minuna la yas'alunaha. Qala ibni Abbas sa'adlu 'alaika bidzalik fas-su'alu ruj'ah Qur'anan. Qala Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tu kata Ibnu Abdullah bin Abbas, siapa yang Allah beri harta, yang sampai dengan harta tu untuk berangkat haji ke Baitillahil Haram, akan tetapi walam yahuj, dia tidak melaksanakan haji, piti aja untuk mendaftar haji, dia nak pergi haji, nak daftar haji, dan duitnya itu sudah sampai kepada tahap zakat dan dia tidak menzakatkan, tidak dia zakatkan, tidak berzakat dia, ay lam yuaddi zakah, maka sa'il, orang yang bertanya itu, raji'ah, orang yang kembali kepada dunia, indal maut, ketika mati. Jadi maksudnya orang-orang kolah orang yang paling menyesal nanti. Yang sama halnya yas'aluhu raj'atul kuffar, yang sama mereka itu posisinya seperti posisinya orang-orang kafir. Ketika dia mati, dia ingin balik ke dunia untuk ingin masuk Islam saja, tapi tak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah menyesal. Maka oleh karena itu, orang-orang yang Allah beri harta untuk haji, dia tidak menjadikan itu untuk haji. Orang yang Allah beri zakat, dia tidak mengeluarkan zakat, mati dia, maka orang ini adalah orang yang paling merugi. Yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran itu
dengan wa akun minas salihin itu min qabli ayyatiya ya ahadukumul maut. Wa anfiqu mimma, infakkanlah, dan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan menginfakkan mereka dengan apa-apa yang memberi rezeki akan kami, boleh kami akan kamu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum bahawa datangnya kematian kepada kalian. Fayaqulu rabbi, kalaulah datang kematian kalian akan berkata, rabbi, hai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq, kalau seandainya engkau izinkan kami hidup agak sebentar saja jadilah, fasaddaq, kami akan bersedekah, wa akun minas salihin, dan jadilah kami itu dari bagian daripada orang-orang yang saleh. Jadi pada intinya kewajiban haji itu sama dengan kewajiban zakat. Maka dalam rukun Islam itu kan jelas itu syahadat, salat, kemudian puasa, zakat dan haji. Ini kewajiban-kewajiban yang hampir sama kewajibannya itu di dalam rukun Islam. Ini banyak ini. Maka yang sudah Allah beri rezeki harta, daftarlah haji. Jangan sampai ketika awak mati menyesal gitu nanti dia bagi kesempatan tapi tidak akan mungkin lagi kita untuk hidup kembali. Awak lai potang Ustaz, waktu awak jaya-jaya potang lai nak ke berangkat haji rencana, tapi dek sibuk-sibuk dialah besok ajalah berangkat haji, lah nak pensiun. Rupanya lah pensiun tak ada harta untuk payah berangkat haji tu Ustaz ni. Ada jemaah bertanya kamu potang waktu ceramah di mana ni. Waktu jaya-jayanya lai ingin daftar haji, cuman dek sibuk ada niat Ustaz kata besok je lah gak pensiun, besok lai gak tanang seketik bisa awak bertanang pergi ibadah haji. Tibalah pensiun piti untuk berangkat haji tu pula nak ada oleh Ustaz kecil. Jadi hamba ku termasuk orang yang lalai ke atau orang yang zalim ke atau orang yang maksiat ke Ustaz kata. Langsung pak tu bertanya. Jujur pak tu kamu. Memang kewajiban haji itu kan salah satu kewajiban yang tarakhiyah, yang boleh untuk ditunda, boleh untuk diundur. Kewajiban haji kewajiban tarakhiyah. Walaupun awak sanggup kini, tidak diwajibkan awak berangkat kini. Bila besok boleh. Cuma persiapan untuk berangkat tu tetap kita siapkan. Jangan awak pakai. Maka kalau ada kini awak suami isteri yang belum berangkat haji, yang masih muda-muda umpamanya, ada piti 50 juta, dah daftar lu. Berangkatnya 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, itu yang wujubun tarakhiyan. Tapi kalau piti kau awak pakai jauh usaha, awak pakai lah beralih anak dulu, awak pakai, itu nak akan jadi gitu. Nak akan ada tu lah. Itu dia. Itu yang dimaksud fal yamut insya yaudin wa insya nasraniyah. Cuman apa kini lah tak dapat apa-apa le dah ustaz keceknya, tak apa dapat kata mula pahala haji le pak dapat tarikh. Bila lu tu ustaznya kini kau sampai syuruk kau dapat pak pahala haji je. Sempurna kecek amal. Tu bila lu ustaz 5 kali dalam sehari bisa pak dapat pahala haji ke je. Datang pak ke masjid dalam keadaan bersuci sembahyang fardu pak pahalanya pahala haji. Lagak senang hati pak. Cuman tetap nak dapat dibuat di muka tu dah. Hanya kan hantu yang di muka tu nampak lama ancak nama tu. Jadi pahala haji tu banyak Allah beri peluang. Maka disebutkan dengan hajjul fuqara katanya kan, hajinya orang miskin. Mana haji orang miskin? Datang subuh ke masjid, salat subuh, kemudian berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian salat sunat syuruk, sama pahala haji, sempurna. Haji apa tu? Haji lil fuqara. Hajinya untuk orang-orang fakir yang tak punya piti, bisanya mendapatkan haji dengan cara seperti itu. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam.